sebelum mulai pembelajaran, ketua kelasnya siapa? Boleh pimpin doanya? Ya. Mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita nyanyi dulu boleh? Boleh. Kita nyanyi satu nusa satu bangsa ya. Ibu itu sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik. Udah pada siap untuk belajar hari ini? Oke ya. Oke, baik, kita langsung aja masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Anak-anak ibu ada yang tahu tidak teks prosedur itu apa? Nggak ada yang tahu. Jadi, teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Kalian pernah nggak masak Indomie di rumah? Nah, itu kan ada langkah-langkahnya kan, mulai dari masak air sampai mendidih, terus buka bungkusnya, masuk ke Indominya. Nah, itu disebut dengan teks prosedur. Nah, lanjut. Nah, jenis-jenis teks prosedur. Nah, jenis-jenis teks prosedur ini ada membuat sesuatu, melakukan sesuatu kegiatan, atau menggunakan sesuatu. Nah, lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif. Ada yang tahu kalimat imperatif itu apa? Kalimat imperatif itu kalimat yang berisi kata perintah. Misalnya nih, mama kalian nyuruh kalian di rumah, dia cucikan dulu piring. Nah, itu disebut dengan kalimat imperatif atau kata perintah. Nah, yang kedua konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini contohnya ini. Coba dibaca. Bisa lompat? 1, 2, 3. Cucikan piring itu lalu bersihkan rumah. Nah, kata lalu di sini disebut konjungsi temporal. Ya, dia menggabungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan bahasa jelas dan rinci. Nah, kalau kita membuat teks prosedur itu, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan rinci agar bisa mencapai tujuannya. Nah, struktur teks prosedur itu yang pertama ada tujuan teks prosedur, yang kedua ada bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkahnya, dan yang keempat ada penutup. Nah, apa sih manfaat dari teks prosedur? Nah, manfaat dari teks prosedur yang pertama yaitu mempermudah dalam memahami dan mengikuti suatu proses. Nah, yang kedua menjamin proses yang dilakukan sesuai dengan tujuannya. Nah, yang ketiga meminimalisir kesalahan. Nah, tuh. Nah, contohnya
cara menyeduh teh hangat. Nah, tujuannya yaitu untuk membuat teh hangat untuk dinikmati. Nah, tadi kan ciri-cirinya ada bahan dan alat. Nah, bahannya apa? Yaitu 1 kantong teh celup, air panas. Terus alatnya apa? Ada gelas atau cangkir dan sendok. Nah, yang ketiga, langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya apa yang pertama? Coba dibaca boleh? Siapkan gelas atau cangkir. Masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. Tuangkan air panas 2-3 menit hingga teh larut sempurna. Tambahkan gula sesuai selera. Jika diinginkan, lalu aduk hingga merata. Nah, ini disebut dengan langkah-langkah. Nah, di sini kan menggunakan kalimat yang jelas dan rinci kan, agar tidak terjadi kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu teks prosedur memberikan petunjuk langkah-langkah secara sistematis untuk mencapai tujuan dengan struktur yang jelas. Nah, ada tujuan, bahan, langkah-langkah, dan bahasa yang sederhana. Teks ini memudahkan aktivitas kita sehari-hari dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai dengan efisien. Nah, jadi anak-anak ibu udah tahu belum teks prosedur itu apa? Udah kan? Oke, kalau udah, ibu ada lembar kerja peserta didik. Ibu mau kalian kerjain? Bisa kan? Bisa. Gampang kok soalnya. Nah, udah dapet semuanya kan? Nah, ibu tunggu 10 menit ya. Bisa? Jangan lupa tuliskan nama sama kelasnya ya.
kumpul ke depan ya. Kumpul ke depan ya. Udah bisa dikumpul belum? Waktunya udah habis, boleh dikumpulkan. Kalau pas siap-siap kumpul aja. Ayo dikumpulkan, waktunya udah siap. Yuk, di mana? Yuk. Udah kan, udah kumpul semuanya? Ini belum. Siap belum? Udah. Udah ada semuanya? Kayaknya udah pada nggak semangat nih. Speaking mau? Boleh ya? Lihat ibu, nanti kita bareng-bareng. Lihat ibu dulu nanti ya. Namanya tepuk berpola. Kalau bilang tepuk 1, tepuknya gini. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Itu tepuk 4. Ini ada tepuk 4-nya. Tepuk 5. Gitu. Udah? Ngerti semuanya? Oke, bisa kita mulai? Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali,
Mungkin cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan dapat dipahami. Oke, sebelum pulang Ibu mau satu orang mimpin doanya. Ketua kelasnya boleh mimpin doanya, Nak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.